Oke, halo adik-adik, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, jadi di sini sudah ada sekitar 11 orang 10 orang yang telah bergabung. Selamat datang di kelas ini. Pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia, yaitu tentang SNBT, yaitu PPU, PBM, dan literasi bahasa Indonesia. Yang masing-masing itu kita akan bahas dalam 10 soal. Jadi sebelumnya itu saya ingin tahu ini, yang dari 10 orang ini itu dari dari mana saja asalnya? Ada adik Ananda, ada Fatimah, ada Fitra, Raisa, ada Risla. Ya, ya ada yang dari Manado. Oh, ada dari adik Isla, dari Jogja. Ada dari Ananda, Kusuma dari Bali. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini ya, saya jelaskan kembali. Pada kesempatan ini itu kita akan membahas beberapa soal tentang pemahaman dan pengetahuan umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan yang terakhir itu adalah literasi bahasa Indonesia. Jadi nanti adik-adik diharapkan untuk menyimak soal-soal, contoh-contoh soal yang akan saya bahas. Begitu. Oke, sudah ada berapa orang? Nah, saya sudah share ini soalnya. Bisa terlihat adik-adik untuk share screen-nya? Oke, sudah bisa dilihat ya. Nanti itu kita akan bahas soal soal PPU. Soal PPU itu soal pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang kedua itu kita akan bahas soal pemahaman bacaan dan menulis. Jadi adik-adik sudah siap untuk terima materi? Ya masih, tidak apa-apa lah, sudah ada 11
orang. Nanti seiring waktu itu akan bertambah ya. Oke, sudah siap adik-adik untuk kita mulai? Di sini itu ada 10 soal dan 10 soal PPU yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya ini bisa dilihat share screen-nya. Jelas? Oh ya, kita lanjut saja ya. Kita bahas soal-soal apa saja yang akan muncul di PPU. Jadi kalau untuk soal PPU itu, dia itu lebih ke, tunggu ya. Jadi untuk soal PPU itu dia kurang lebih seperti ini. Jadi ada teks, nah nanti itu ada beberapa pertanyaan. Biasanya kalau PPU itu ada 20 soal. Ada 20 soal yang masing-masing itu ada 4 teks. Ada 4 teks. Nah, di sini salah satu contoh teksnya. Jadi kita lihat di sini yang nomor satu itu kita usahakan. Jadi kalau PPUU, PBM, dan literasi bahasa Indonesia itu tidak boleh baca semua. Jadi adik-adik itu tidak harus membaca semua. Jadi haram hukumnya itu kalau untuk membaca seluruh teks. Jadi yang pertama itu adalah kita baca dulu apa yang ditanyakan. Nah, kalau soal pertama itu dia menanyakan hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas. Nah, yang pertama itu hubungan isi paragraf dalam teks di atas itu adalah, nah, jadi saya berikan dulu kesempatan ini kepada adik-adik yang telah bergabung untuk menjawab dulu soal nomor satu. Jadi saya berikan kesempatan dulu ini untuk menjawab soal nomor satu. Ini teksnya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan saya baca dan menjawab satu persatu. Nah, ini ada soal PPU. Ya, ada yang bisa jawab untuk soal nomor satu. Jadi dia tanya itu adalah hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas. Jadi itu hubungan isi antara antara paragraf satu dengan paragraf yang kedua. Paragraf satu dengan yang kedua. Nah, itu bagaimana caranya? Cara yang paling singkat adalah cukup baca saja kalimat satu dengan kalimat dua setiap paragraf. Kalimat satu dengan kalimat dua setiap paragraf dan kalimat pertama dan yang kedua setiap paragraf. Untuk mengetahui apa isi keseluruhan yang dibahas setiap paragraf. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di sini di teks itu, dia itu yang pertama, dia itu membahas. Jadi kalimat satu dia membahas sebuah studi menunjukkan bahwa patah tulang, rusuk atau tulang iga disebabkan oleh beberapa hal. Intinya itu. Yang kedua, kondisi ini biasanya terjadi ketika tulang rusuk yang patah ada di bagian tengah sampai menusuk jaringan. Nah, dia menjelaskan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa patah tulang itu disebabkan beberapa hal. Nah, jadi kita sudah tahu hal yang dibahas itu adalah seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang dibahas pada paragraf yang kedua. Penelitian mengamati dari pengamatan trauma fisik seperti benturan saat kecelakaan lalu lintas berupa penyebab paling umum patah tulang. Nah, antara gagasan yang kalimat paragraf pertama dengan gagasan yang paragraf kedua, itu dia memiliki hubungan apa? Apakah saling, apakah kalimat paragraf kedua ini merupakan kesimpulan dari paragraf yang pertama? Apakah dia memerinci?
Apakah dia memaparkan perbedaan atau bagaimana? Nah, siapa yang bisa jawab di kolom chat? Kalau tidak bisa secara langsung, silakan di kolom chat. Itu jawabannya apa? B. Ada yang mengatakan B. Untuk memerinci temuan penelitian yang dipaparkan oleh paragraf yang pertama. Oke, ada yang lain selain dari adik Ananda Kusuma? Tidak ada. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Jadi paragraf kedua itu adalah tujuannya adalah untuk memerinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf yang pertama. Jadi kalau kita lihat itu teks, kalau kita lihat teksnya antara paragraf satu dan paragraf kedua, itu hubungannya adalah paragraf satu itu dia menjelaskan secara umum dulu. Jadi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa patah tulang itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, lalu diperjelas istilahnya, diperjelas bahwa peneliti itu mengamati lagi bahwa trauma fisik itu seperti benturan saat kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab yang paling utama. Nah, jadi dia memerinci atau memperjelas. Makanya jawabannya itu adalah Budi. Paragraf kedua memerinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf yang pertama. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, siapa yang bisa jawab soal nomor dua? Jadi kesimpulan teks di atas. Jadi A, kesimpulan teks di atas. Jadi kan kita tadi kita sudah tahu teks ini itu dia membahas apa. Jadi gunanya itu adalah kita tidak perlu baca semua, cukup baca kalimat satu dan kalimat kedua. Begitu juga dengan paragraf yang kedua. Baca saja kalimat yang pertama dengan yang kedua, seperti itu. Nah, kita dapat simpulkan apa di situ? Apakah A? Oke, ada yang bisa jawab. Apa jawabannya? Jadi, kalau untuk menyimpulkan, sebenarnya ada beberapa tips dan triknya. Yang pertama itu adalah, ya ada yang bilang A. Patah tulang rusuk dapat dihindari dengan menjauhi kegiatan yang menjadi faktor patah tulang terjadi dan bisa konsultasi ke dokter untuk memastikannya. Nah, ada beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah kita cukup saja ketika ada opsi jawaban yang hanya menjelaskan salah satu paragraf, itu dipastikan bukan kesimpulan. Nah, begitu. Misalnya dia hanya menjelaskan di paragraf yang kedua, tapi tidak dia simpulkan yang pertama itu salah. Harusnya itu menyimpulkan keduanya. Nah, kita lihat di sini. Kalau A, patah tulang rusuk dapat dihindari dengan menjauhi kegiatan yang menjadi faktor patah tulang terjadi dan bisa konsultasi ke dokter untuk memastikannya. Jadi kalau kesimpulan teks itu harus menyimpulkan kedua-duanya. Begitu. Harus harus merangkum kedua paragraf tadi. Nah, kalau A, patah tulang rusuk dapat dihindari dengan menjauhi kegiatan yang menjadi faktor patah tulang dan bisa konsultasi untuk memastikannya. Kalau itu kan hanya ada di paragraf yang kedua. Ia mengatakan ada di sini. Nah, ini dalam masa pemulihan disarankan untuk menghindari aktivitas berisiko seperti olahraga dan konsultasi untuk memastikannya. Nah, dia hanya mention atau menjelaskan yang ada di paragraf yang kedua. Dia tidak menyinggung paragraf yang pertama.
Berarti jawabannya bukan A. Terus apa jawabannya? Ada yang bisa jelaskan lagi jawabannya? Selain A, tadi kita sudah tahu A itu salah. C, patah tulang rusuk disebabkan oleh faktor yang berisiko rentan mengalami trauma atau penyebab lainnya. Kalau ini C, patah tulang rusuk disebabkan oleh banyak faktor yang berisiko rentan mengalami trauma atau penyebab lainnya. Kalau ini itu dia hanya ada di E. Kalau C itu dia hanya menjelaskan secara umum. Kalau kita lihat di sini, paragraf ini, dia sama-sama, paragraf 1 dan 2 itu sama-sama menjelaskan faktor apa, atau hal yang disebabkan. Hanya saja ini secara umum, ini secara khusus. Gitu. Jadi kalau C itu masih kurang tepat. Ada yang E. Kondisi patah tulang rusuk disebabkan oleh faktor dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Apakah betul membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan? Apakah ada disebutkan di teks ia harus membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan? Tidak ada ya. Jadi yang tepat di situ adalah B. Yang tepat di situ adalah B. Patah tulang rusuk itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ini disinggung di paragraf yang pertama. Patah tulang rusuk disebabkan beberapa faktor. Nah, dapat disembuhkan selama 6 bulan itu ada di paragraf yang kedua. Sehingga jawabannya adalah Budi. Begitu. Ya, begitu dia kalau B. Jadi jawabannya adalah B. Jadi tidak semua itu, tidak semua kalimat misalnya A dikarenakan dia kalimatnya panjang, kesimpulannya A. Bukan. Bisa jadi kalimat yang pendek itu yang merupakan kesimpulannya. Sebenarnya, jadi intinya itu adalah di teks itu adalah patah tulang rusuk itu disebabkan beberapa faktor. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, di paragraf yang pertama, dia juga menjelaskan beberapa faktor ini disebabkan oleh beberapa hal, berarti beberapa faktor itu. Nah, di paragraf yang kedua juga dia menjelaskan juga ada beberapa faktor, tapi yang paling umum itu adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Begitu. Tapi ada yang lebih tapi ada lagi informasi yang lebih harus diperhatikan, yaitu ini umumnya tulang rusuk patah akan sembuh dalam 6 pekan. Tapi intinya adalah dia itu menyentuh kedua paragraf, harus menyentuh kedua paragraf. Itu yang disebut dengan kesimpulan. Jadi jawabannya itu adalah Budi. Patah tulang rusuk disebabkan beberapa faktor, itu ada di paragraf yang pertama, yang dapat disembuhkan selama 6 bulan itu ada di paragraf yang kedua, seperti itu. Oke, jelas ya adik-adik? Untuk yang nomor 2, ya saya kira yang kalimat panjang itu kesimpulan. Ya, tidak semua kalimat yang panjang itu merupakan kesimpulan. Harus dilihat dulu isinya. Karena begitu PPU itu didesain untuk menguji bagaimana pemahamannya adik-adik, tingkat kecerdasannya adik-adik dalam berbudaya dan berbahasa. Intinya itu. Beda dengan PBM. Tujuannya itu memang kalau PBM untuk mengukur kemampuan teknisnya adik-adik dalam berbahasa, khususnya dalam ejaan. Begitu. Jadi memang kalau PPU seperti itu. Bedanya dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini tentang gagasan utama. Ini sering keluar ini.
bah mau di ujian sekolah atau di tes-tes yang lain ini sering keluar. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya. Nah, bedanya di sini adalah kalau soal lain itu biasa soal yang sering keluar itu biasanya disuruh untuk menentukan gagasan utama. Di sini diminta untuk melanjutkan gagasan utama. Kalau ini jangan khawatir. Ini paling gampang, yang paling mudah. Caranya adalah cukup saja baca kalimat terakhir pada teks. Nah, jadi kalau untuk melanjutkan bacaan itu kita cukup saja melihat apa yang dibahas di kalimat yang terakhir. Nah, kita lihat di sini apa yang dibahas di kalimat yang terakhir. Dalam hal ini kalimat 14. Nah, kalimat 14 yaitu membahas dalam masa pemulihan tersebut disarankan untuk menghindari aktivitas berisiko seperti olahraga dan konsultasikan dengan dokter untuk memastikannya. Nah, jadi gagasan utama untuk melanjutkan teks itu tidak jauh dari apa yang dibicarakan pada kalimat yang ke-14. Begitu. Jadi jawabannya itu apa? Saya sudah kasih clue itu. Saya sudah kasih clue. Jadi jawabannya itu apa? Ayo silakan jawab. Ya, tepat. Adik Ananda. Jadi yang Jadi gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan itu adalah cara-cara menghindari patah tulang rusuk. Mudah kan? Jadi kita cukup baca saja kalimat terakhirnya, tidak perlu baca semua. Ya, yang ingin ibadah silakan ibadah dulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau gagasan utama itu kalau untuk melanjutkan gagasan utama cukup saja lihat kalimat terakhir yang ingin dilanjutkan. Seperti itu. Itu yang perlu dicatat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin adik-adik yang bergabung ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum kita lanjut. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita lanjut ya. Oke, untuk nomor 4. Untuk nomor 4. Kalimat tidak efektif pada teks di atas itu terdapat pada kalimat yang keberapa? Kalimat tidak efektif. Berarti di sini pilihannya itu 1 dan 7, 2 dan 8, 3 dan 9. Kita cek dulu. 1 dan 7. Kita lihat dulu. Apakah betul tidak efektif? Kalimat 1 dan 7. Kalimat 1. Sebuah studi menunjukkan bahwa itu patah tulang rusuk atau tulang iga disebabkan oleh beberapa hal. Baru yang ketujuh. Peneliti mengamati dari pengamatan trauma fisik seperti benturan saat kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau dilihat dari keefektifannya, apakah kalimat 1 dan 7 itu efektif atau tidak? Menurutnya adik-adik, apakah efektif atau tidak? Tidak. Ya, kenapa, Ananda? Kenapa bisa tidak efektif? Kalau kalimat pertama, kenapa bisa tidak efektif? Kalau kalimat ketujuh, kenapa bisa tidak efektif? Ya, tepat ya. Kalau kalimat satu tidak tidak perlu diisi kata itu. Ini. Jadi yang salah itu adalah penempatan kata itu. Ya. Kalau nomor 7, kenapa tidak efektif? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Kenapa kalimat 7 tidak efektif? Kuaru ya, Kak.
Ada yang tahu kenapa bisa tidak efektif? Kalau kalimat yang ketujuh, itu tidak efektifnya adalah penggunaan kata. Ini, peneliti mengamati dari pengamatan. Peneliti mengamati dari pengamatan. Ini sangat tidak hemat. Peneliti mengamati dari pengamatan. Nah, ini harusnya dihapus pengamatannya agar peneliti sebagai subjek, mengamati sebagai predikat. Nah, ini sebagai pelengkap trauma fisik seperti benturan saat kecelakaan lalu lintas. Jadi langsung begini, peneliti mengamati trauma fisik, peneliti mengamati dari trauma fisik seperti benturan saat kecelakaan lalu lintas, merupakan penyebab paling umum patah tulang rusuk. Nah, itu yang paling tepat. Jadi dia boros, Ki. Boros penggunaan katanya. Mengamati, ada kata kerja, ada lagi kata benda di sini, pengamatan, yang serupa. Tidak perlu. Kalau mau gunakan pengamatan, bisa. Jadi, kata kerjanya itu diganti dengan melakukan. Dan kata darinya itu dihilangkan. Peneliti melakukan pengamatan trauma fisik. Nah, begitu. Jadi, dapat. Jadi, jawabannya itu adalah A, 1 dan 7. Sudah langsung didapat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita sudah masuk di teks yang baru. Ada yang ingin ditanyakan atau bingung tentang soal-soalnya? Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 5, teks yang baru. Nah, kita biasakan untuk jangan baca teks dulu. Kita baca apa yang ditanyakan dulu. Nah, nomor 5. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat itu terdapat pada kalimat yang keberapa? Ini ada kandidat kalimatnya nih. Kalimat 1, 2, 4, 6, dan 9. Nah, dari 5 kalimat ini mana yang penggunaan konjungsinya itu tidak tepat? Ada yang bisa jawab mana penggunaan konjungsi yang tidak tepat di situ? Apakah satu? Apakah satu di sini? Atau dua? Atau empat? 6 atau 6 atau 9? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau untuk nomor 1 itu kita lihat Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menemukan ratusan suplemen over the counter yang dicampur dengan obat yang tak disetujui. Kalau di sini ini sudah betul penggunaannya, sudah betul. Ini sudah betul. Tidak ada yang salah di sini, kalimat 1. Nah, kita lihat di kalimat yang kedua. Kita lihat kalimat yang kedua. Hal ini diketahui berdasarkan tes yang dilakukan FDA, FDA. Jadi ini bukan jawabannya ya, karena tidak ada konjungsi di sini. Tidak ada konjungsi yang bisa didapati di kalimat yang kedua. Berarti ini bukan jawabannya. Nah, nomor 4. Sebagian besar produk yang dijual adalah obat suplemen massa otot dan suplemen penurun berat badan. Tidak ada yang salah penggunaan kata atau konjungsi dan tidak ada yang salah. Jadi aman-aman saja kalau untuk yang nomor 4.
Nah, kita lihat lagi yang pilihan D, nomor 6, kalimat 6. Tetapi FDA hanya menarik setengah dari jumlah itu. Tepat? Apakah tepat ini penggunaannya? Saya ingin lihat ini jawaban. Saya ingin dengar atau ingin lihat. Kalau menurut adik-adik ini tepat atau tidak? Tepat atau tidak penggunaan akan tetapi di situ? Atau sudah betul? Tidak ada yang bisa jawab? Apakah tepat atau tidak? Cuman itu pertanyaannya. Tepat atau tidak ini penggunaan kata tetapi? Ini kan tetapi, ini kan sebenarnya kalau kita lihat konjungsi itu ada dua jenis. Jadi konjungsi itu ada dua jenis. Yang pertama, sebenarnya ada tiga, tapi kita fokus kedua dulu. Yang pertama adalah konjungsi antar klausa. Artinya adalah konjungsi yang digunakan dalam kalimat itu sendiri. Yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Jadi dia menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya begini, kalimat 6 dengan kalimat 7 dia menghubungkan, ada konjungsinya. Nah, tapi pada kalimat yang keenam, kata tetapi itu merupakan konjungsi antar klausa. Dia merupakan konjungsi antar klausa. Artinya adalah konjungsi yang hanya digunakan pada kalimat itu sendiri, bukan untuk menghubungkan kalimat lain. Tapi kan dalam kasus ini, kata tetapi ini dia malah menggunakan untuk menghubungkan kalimat sebelumnya. Itu yang salah. Nah, harusnya adalah dia menggunakan dua. Kalau bukan namun, akan tetapi. Nah, itu barulah konjungsi antar kalimat. Begitu. Jadi beda. Jadi harus dibedakan. Mana konjungsi antar kalimat, mana konjungsi antar klausa, dan yang ketiga itu mana konjungsi antar paragraf. Harus dibedakan itu. Jadi kata tetapi itu hanya digunakan untuk dalam kalimat itu sendiri. Misalnya begini, Andi tidak ke sekolah, tetapi membantu orang tua. Nah, itu betul. Tapi kalau dia untuk menghubungkan kalimat sebelumnya, itu salah. Itu tidak boleh. Karena bukan begitu penggunaannya. Nah, makanya itu yang salah di situ, penggunaan konjungsi atau kata hubung yang salah di situ adalah pada opsi D. Begitu. Oke, sampai nomor 5 ada pertanyaan. Ini adik yang sedang bergabung, adik Abiyu, Ananda, Obi, Kaila, Lisla, silakan bertanya ketika ada yang kurang dipahami. Ada Syifa, adik Syahrial, ada adik Tuti, adik Zia, silakan bertanya ketika ada yang kurang dipahami. Oke, yang lain ini aman kan nih? Yang lain. Oke, belum ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita next ke soal nomor 6. Nah, kalau untuk nomor 6, dia meminta kita untuk memadankan atau menyamakan istilah, begitu. Jadi ini padanan kata atau kalau bahasa lainnya itu adalah sinonim. Jadi kita lihat di sini. Tapi sinonimnya itu bukan sinonim yang kita tahu. Kita harus lihat dulu kata menembus pada konteks kalimat itu artinya apa. Harus begitu. Misalnya ini, kata menembus pada kalimat 8, itu dia bermakna apa? Kita harus tahu dulu apa konteks penggunaan menembus pada kalimat 8. Kita lihat.
pada kalimat yang ke-8. Pada 2017, pasar suplemen mampu menembus angka 13,4 miliar. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Apakah mengeluarkan, menerobos, ataukah melampaui, atau melewati, atau mencapai? Ya, silakan jawab. Ya, Syah Adik Syahrial katanya mencapai. Ya, jawabannya itu adalah E. Jawabannya itu adalah E, mencapai. Kenapa mencapai? Karena di konteksnya itu adalah menembus itu artinya di situ adalah mencapai angka itu, mencapai angka 13,4 miliar. Kalau melampaui dan melewati kan berarti kan lebih. Tapi kan tidak begitu maksudnya pada soal. Makanya jawabannya itu adalah mencapai. Berarti dia itu mencapai angka ini. Itu arti atau konteks pada kalimat 8. Begitu cara jawabnya. Jadi kalau cara jawab PPU itu kita harus sesuaikan dengan konteks yang ada di kalimat. Kita tidak boleh mengartikan kata menembus itu dalam arti sendiri. Kan kata menembus itu kan bisa saja menerobos toh. Bisa menerobos, bisa melampaui, bisa melewati. Itu semuanya bisa sama maknanya dengan kata menembus. Tapi kita harus samakan dulu apa konteksnya pada teks atau bacaan pada kalimat 8. Itu tidak boleh dilewati, tidak boleh di skip itu. Harus diperhatikan baik-baik. Oke, jadi clear ya. Jadi jawaban nomor 6 itu jawabannya adalah E, mencapai. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ide pokok. Ide pokok pada paragraf yang pertama itu apa? Kita lihat apa ide pokoknya. Kalau ide pokok mah gampang. Kita cuman perlu baca kalimat satu dan kalimat dua. Kita pasti sudah dapat. Kita baca. Kalimat satu itu dia membahas tentang Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat itu telah menemukan ratusan suplemen over the counter yang dicampur dengan obat yang tak disetujui. Hal ini, nah, kalau ketika ada kata hal ini itu kita tidak perlu baca lagi. Ketika ada kata hal ini itu kita tidak perlu baca lagi. Kenapa? Dia itu pasti merujuk lagi ke kalimat satu. Begitu, dia pasti merujuk lagi ke kalimat satu. Jadi hal ini itu kan dia merujuk kepada hal yang dibahas pada kalimat satu. Jadi tidak perlu lagi kita baca. Jadi ya sudah jelas gagasan utamanya itu ada pada kalimat yang pertama. Jadi kita review kembali ini jawabannya. Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menemukan ratusan suplemen over the counter yang dicampur dengan obat yang tak disetujui. Berarti kalau diselaraskan dengan jawabannya, pilihan jawabannya, jadi jawabannya apa? Ada yang bisa ini jawab? Ya, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Penemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Ya, begitu. Jadi jawabannya itu adalah A. Penemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Kenapa bukan B? Telah ditemukan ratusan suplemen over the counter. Karena di karena pada kalimat satu itu kalimat intinya adalah ini Food and Drug atau badan pengawas itu menemukan menemukan sesuatu, menemukan ratusan suplemen. Berarti ya penemuannya. Berarti ya dia ini jadi paragraf ini menjelaskan sebuah penemuan oleh FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Itu gagasannya atau hal yang dibicarakan atau topiknya.
Itu. Jadi jawabannya itu adalah A. Betul, betul sekali. Oke, sekarang nomor 8. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas. Nah, kalau ketika adik-adik pun ingin mencari pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai, salah satu-satunya cara itu adalah kita memvalidasi atau memverifikasi setiap kebenaran atau ketidakbenaran dari setiap opsi jawaban, pernyataan-pernyataan yang ada di opsi jawaban. Begitu dia. Tapi dengan cara, tapi tetap ada cara cepatnya. Kita cukup saja cari kata kuncinya. Begini, A, obat lebih murah tidak boleh dijual di pasaran karena berbahaya. Nah, kita lihat di sini. Obat lebih murah tidak boleh dijual di pasaran karena berbahaya. Kita cari kata kunci murah atau obat murah atau obat lebih murah. Kita cari di sini. Jadi begitu, kita cari kata kuncinya. Baru kita scanning. Baru kita scanning. Adakah di situ yang menjelaskan tentang murah? Ada. Nah, ada nih murah. Ketika ketika adik-adik sudah mendapatkan kata kunci murah, barulah baca di sekitar bacaan itu. Dia bacalah di sekitar kata kunci itu. Saya baca dari sini. Para peneliti di Departemen Makanan dan Pertanian California itu menemukan lebih dari 775 suplemen alami mengandung versi lebih murah yang diiklankan atau senyawa farmasi yang memerlukan resep. Saya baca lagi, tetapi FDA hanya menarik setengah dari jumlah itu. Jadi kurang tepat. Tidak ada yang menjelaskan bahwa obat yang lebih murah itu dilarang jual karena berbahaya. Tidak ada dijelaskan di situ. Berarti salah. Kayak seperti itu. Sama halnya dengan opsi B, kita validasi lagi. Penelitian menunjukkan bahwa obat yang dijual di pasar terdapat obat yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa obat yang dijual di pasar terdapat obat yang mengandung berbahaya. Kita langsung obat yang dijual atau berbahaya. Terserahnya adik-adik mau di mana cari. Bisa berbahaya, bisa obat. Ada di situ. Karena membiarkan ada para peneliti ini dia menjelaskan terdapat ada yang menemukan dia kalau kalimat 5 dia menjelaskan penemuan, kalau 6 itu dia menjelaskan FDA hanya menarik setengah, kalau 7 dia hanya menjelaskan data para ahli menyerang FDA karena membiarkan jadi para ahli menyerang FDA karena membiarkan produk-produk itu berada di pasaran. Nah, tidak ada dijelaskan kalau B. Kita lihat lagi di C. Obat yang dilarang dijual, yaitu obat suplemen massa otot dan suplemen penurun berat badan. Obat yang dilarang dijual, yaitu obat suplemen massa otot dan suplemen penurun berat massa. Nah, kita lihat di situ, ada. Nah, di sini kalimat 4. Sebagian besar produk yang dijual adalah suplemen massa otot dan suplemen yang penurun berat badan. Nah, kalau C tadi, dia hanya obat yang dilarang dijual itu adalah obat suplemen. Nah, kan itu hanya sebagian besar produk yang dijual. Berarti ada produk lain. Nah, begitu. Jadi ini masih kurang tepat. Kalau D, industri suplemen banyak yang menjual obat dengan bahan senyawa farmasi. Industri suplemen banyak yang menjual obat dengan bahan senyawa farmasi. Kita cari senyawa farmasi. Kita cari senyawa farmasi. Itu ada di kalimat keberapa? Di kalimat keberapa itu?
DM biarkan masuk ke pasar menggunakan bukti penelitian. Ada jelaskan di situ? Kalimat 5 ada tidak? Ini atau senyawa farmasi yang memerlukan resep. Jadi peneliti itu menjelaskan dia dapat ini 775 suplemen itu yang ada senyawa farmasinya begitu. Nah, jadi ini kurang tepat karena dia mengatakan bahwa banyak banyak dia mengatakan di sini banyak industri suplemen itu banyak yang menjual. Sedangkan di sini itu kan sangat-sangat relatif. Ini bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Begitu dia. Berarti kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah FDA diprotes karena membiarkan penjualan produk-produk tercemar di pasar. Ada tadi kita baca ini. Para ahli menyerang FDA karena membiarkan produk-produk tercemar ini masuk dan tetap berada di pasar. Nah, berarti jawabannya itu adalah E. Jawabannya itu adalah E. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan. Jadi itu kita validasi satu persatu. Begitu caranya. Pasti ada yang berpikir, bukankah kalau cara seperti itu akan justru lambat? Tidak, tidak. Selama kita itu menggunakan kata kunci. Selama kita menggunakan kata kunci pada opsi. Misalnya A, kita cari kata kuncinya dan cari pada teks. Nah, baru kita baca sekitar kata kunci. Seperti itu. Itu harus dilatihankan biar terbiasa untuk menemukan atau scanning teks atau bacaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lumayan panjang ini. Oke, sama kayak tadi, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Nah, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Jadi kita langsung saja ke A, pemerintah memberikan subsidi pangan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Kita langsung saja subsidi. Kita cari di situ ada kata subsidi. Kata subsidi. Nah, kalau kita lihat di situ ada di paragraf ketiga. Pemerintah terus berupaya menjaga pasokan pangan melalui penguatan cadangan. Nah, lebih lanjut, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan pangan beras kembali disalurkan kepada 21,3 juta penduduk gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini dia menjelaskan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi. Subsidi itu kan dibayar sebagian. Misalnya beli beras yang harganya itu 10 yang harganya itu 50.000 disubsidi sama pemerintah 30, kita cukup bayarnya 20. Namun di teks itu dia bilang bantuan, berarti ya full gratis. Berarti A salah. Kalau B, Indonesia sedang mengendalikan inflasi di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan harga pangan dan energi global. Nah, kita langsung cari saja kata kunci energi global. Itu. Ada di situ energi global. Nah, ini. Indonesia sedang mengendalikan inflasi di tengah. Indonesia tercatat tetap terkendali, yaitu pada ini. Di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditi, pangan, dan energi global. Nah, kalau ini kurang tepat.
Indonesia sedang mengendalikan inflasi di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan. Sedangkan di sini tetap sudah terkendali. Dia mengatakan tercatat tetap terkendali, bukan sedang mengendali, bukan sedang mengendalikan, tapi sudah terkendali. Nah, itu salah. Berarti tapi berarti kita harus perhatikan juga makna-makna dari setiap pernyataan. C. Realisasi inflasi negara Jepang lebih tinggi dibandingkan inflasi negara Korea pada bulan September. Nah, inflasi Jepang lebih tinggi dibanding Korea Selatan. Jepang lebih tinggi dibanding ini Jepang, ini Korea Selatan. Kurang tepat. Jadi, itu yang tepat adalah D. Sudah betul, D. Inflasi Indonesia pada bulan September itu tercatat tetap terkendali atau di bawah 3 plus 3% plus 1. Begitu. Jadi itu jawabannya adalah D. Ada di ini. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke PBM. Kata pencapaian ini pada kalimat 3 itu dia merujuk kepada apa? Kata pencapaian ini gampang ya, jadi silakan jawab. Saya ingin tahu ini jawabannya adik-adik. Jadi kata pencapaian ini pada kalimat 3 itu dia merujuk kepada apa? Kita lihat. Nah, ini pencapaian ini itu dia merujuk kepada apa? Silakan jawab. Saya ingin dengar. Saya ingin lihat jawabannya. Yang lain juga silakan jawab. Ada yang 11 partisipan. Ini ada Adik Zia, Syahrial, Wisla, Raisa. Silakan jawab. Silakan dicoba-coba jawab. Tempat ditebak-tebak berhadiah saja. Kalau salah tidak apa-apa. Kalau betul, ya alhamdulillah. Oke, ada yang bisa jawab. Ini pencapaian ini itu dia merujuk kepada apa? Nih, saya kasih tips nih. Kalau untuk rujukan, cukup saja lihat apa yang dibahas pada kalimat sebelumnya. Jadi saya kasih clue. Kalau untuk kata rujukan, itu cukup saja lihat apa yang dibahas pada kalimat sebelumnya. Ini kan kalimat 3 ini. Ada kata pencapaian kan itu ada di kalimat 3. Nah, berarti dia berhubungan dengan kalimat 2 yang dibahas. Gitu. Nah, kalimat 2 bahas apa? Realisasi inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak Februari. Berarti pencapaian itu dia jadi berarti pencapaian ini dia merujuk ke apa? Nah, apakah realisasi, harga komoditas, inflasi, atau rentang inflasi, atau level inflasi? Ya, adik Syahrial itu menjawab inflasi Indonesia. Kak. Ya, ya sudah tepat. Jawabannya itu adalah A, realisasi inflasi. Begitu. Jadi yang menjadi catatan adalah untuk kata rujukan, ini materinya adalah kata rujukan. Jadi kalau kata rujukan itu cukup saja lihat kalimat sebelumnya, tidak perlu jauh-jauh. Misalnya pencapaian ini pada kalimat 3 ya, baca saja apa yang dibahas pada kalimat kedua atau kalimat sebelumnya. Begitu caranya. Oke, saya kira mengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal PBM. Kita lanjut ke soal PBM. Nah, jadi kalau soal PBM itu adik-adik itu kebanyakan akan diminta untuk memperbaiki teks, untuk mencari kalimat efektif, tidak efektif, begitu. Kata baku, tidak baku. Jadi bedanya PPU tadi, kalau PPU itu dia menguji kita, menguji tingkat kecerdasannya adik-adik sejauh mana dalam berbudaya dan berbahasa Indonesia. Sedangkan
Kalau PBM itu yang dia uji adalah kemampuan teknisnya adik-adik dalam berbahasa. Dalam hal ini dalam ejaan, dalam membaca salah betulnya penulisan begitu. Jadi kalau PBM itu yang perlu dikuatkan adalah memahami EYD atau ejaan yang disempurnakan. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita lihat soalnya. Kalimat yang nomor satu itu perbaikan kalimat kedua pada paragraf pertama agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, kita lihat dulu. Dia kan minta perbaikan, berarti ada yang salah dong. Begitu tuh. Berarti ada yang salah dong. Kita lihat apa yang salah di sini. Kalimat kedua, paragraf pertama. Kalimat kedua, paragraf pertama. Ini kalimat kedua. Nah, berarti ini ada yang salah di sini. Ada yang salah. Namun, merujuk data Sustainable Waste Indonesia tahun 2017, dari angka tersebut baru 7% yang didaur ulang. Ini ini pasti salah kalau dia minta perbaiki. Nah, perbaikan yang betul itu mana? Yang menurut adik-adik. Perbaikan yang menurutnya adik-adik itu kayaknya betul deh. Ya, silakan. Silakan yang lain. Yang lain, ini ada banyak ini. Ada banyak partisipan kita ini. Ada Adik Fatir, ada Abiyu. Ya, silakan jawab siapa yang bisa. Ada ada siapa ini? Kaila, Raisa, Risla. Silakan jawab. Eriko. A, Aceh. Eriko. Kamu bicara sini lu. Ano? Man, Ada yang meron tahu. Chat na yan, may balong. A atau C ini? Ada yang mengatakan C, ada yang mengatakan A. Kita lihat ya, kita bahas. Nah, kalau A merujuk ya Risla C. Kita bahas. Kalau A merujuk data Sustainable Waste Indonesia tahun 2017 dari angka baru 7% yang didaur ulang. Ini masih belum efektif. Yang bagian yang tidak efektif itu sebenarnya ada di bagian sininya. Iya, ada di bagian sininya. Kalau konjungsi namun itu sudah tepat. Yang tidak efektif itu ada di bagian sininya. Ada di bagian sininya ini. Baru 7% yang didaur ulang. Dari angka tersebut baru 7% yang didaur ulang. Ini perlu diperbaiki ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini A salah. B. Sampah yang didaur ulang baru 7% dari angka tersebut. Terlalu boros. Terlalu boros kalau B. Kalau C, namun merujuk data, sampah yang didaur ulang baru 7%. Masih belum. Masih belum ini. Kalau D, namun merujuk data Sustainable Waste Indonesia, dari angka tersebut, 7% yang didaur ulang. Kalau kita lihat di E, namun merujuk data Sustainable Waste Indonesia, baru 7% yang didaur ulang. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Namun, merujuk data Sustainable Waste Indonesia, sampah yang didaur ulang baru 7%. Ini yang tepat, C. Kalau ini
tidak efektifnya itu penggunaan koma kalau D. Begitu. Oke, saya kasih kesempatan adik-adik yang masih kurang paham untuk bertanya atau jelas. Ya, sudah tepat ya, sudah tepat. Jawaban yang pertama itu adalah C. Jadi, selamatlah yang sudah jawab C. Siapa tadi yang jawab C? Juga. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan teks di atas, kata berimbuhan yang kurang tepat pada paragraf kedua terdapat pada kalimat keberapa ini? Ada kandidatnya itu ada 1, kalimat 3, kalimat 7, 9, dan 12. Kita lihat di kalimat yang pertama. Kata berimbuhan. Indonesia diperkirakan menghasilkan 6, juta ton. Ini sudah tepat atau tidak? Ini sudah tepat ya. Indonesia diperkirakan menghasilkan. Ini sudah betul. Diperkirakan menghasilkan. Ini sudah betul. Berarti tidak ada yang masalah dengan kalimat yang pertama. Kalimat 3. Oke, kita lihat kalimat ketiga. Sebesar 69% diantaranya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Kata imbuhannya itu ini dan ini. Tidak ada yang salah. Menumpuk dan pembuangan tidak salah. Tidak ada yang salah. Apa? Sudah tepat penggunaannya. Kata menurut adik-adik Apa mana kayu? jawabannya? Kasih patah nu kucuk. Mana yang kurang tepat? Ya mau. Kalau kalau nomor E, Ano macet mama nu. Macet mama nu. E, Telepon, kenapa ki? kalimat 12. Harus rasa. Kenapa? Bagian mana yang ini kalimat 12? Dari di situ. Mana yang kurang tepat? Bagian mananya yang kurang tepat? Jabaran, ya. Harusnya apa? Kalau memang bukan jabaran, harusnya apa? Penjabaran. Ya, ya sudah tepat. Penjabaran. Masih banyak yang salah di situ. Apalagi yang bisa dilihat di situ. Setidaknya yang saya lihat di situ ada 2 kesalahan pada kalimat 12. Apa? Ada yang bisa lihat di bagian mananya? Jabaran sudah betul, ini salah. Target pengurangan. Apa pengurangan ini salah atau tidak? Mencegah apa salah atau tidak? Penumpukan itu salah atau tidak? Ya, silakan cari. Mana? Yang mana lagi? Ada 2 di sini. Saya kasih aplaus yang sudah jawab. Silakan cari. Yang salah juga di sini itu, kalau adik-adik ingin tahu, itu ada di ini. Harusnya pem- pemprosesan. Ada P-nya di sini. Ada P-nya di sini. Pemprosesan. Pemprosesan.
Karena apa? P-nya itu tidak, kalau P-nya itu tidak akan melebur. Kenapa tidak melebur? Karena kata, karena huruf keduanya itu sama-sama konsonan. Proses P dan R tidak perlu di tidak perlu tidak perlu dileburkan ketika ada imbuhan P. Tidak perlu. Ya, jadi harusnya pemrosesan. Nah, jadi yang salah di sini itu ada dua sebenarnya. Ada jabaran dan pemrosesan. Jadi nomor dua itu yang salah adalah E. Sudah betul jawabannya E. Nah, sekarang konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian penumpang pada kalimat ketiga. Itu apa? Kita lihat kalimat ketiga. Kita ya kalimat ketiga ini. Nah, jadi kalau kita ingin mencari konjungsi, berarti kita harus tahu dulu hubungan setiap. Jadi kita harus tahu dulu hubungan kalimat dua dengan kalimat ketiga. Begitu. Kita harus tahu dulu hubungan kalimat kedua dengan kalimat yang ketiga. Ya, ada yang menjawab sementara itu. Siapa lagi yang bisa jawab? Apakah sama atau beda? Ada yang beda? Kita harus tahu dulu perbedaan. Kita harus tahu dulu hubungan kalimat dua dan kalimat tiga. Apakah itu pertentangan? Apakah dia itu menambahkan atau waktu? Kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu. Kalau kalimat kedua, namun merujuk data SWI, dari angka tersebut baru 7% yang tidak berulang. Nah, kalau kalimat tiga, sebesar 69% diantaranya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, itu dia memiliki hubungan waktu. Akan tetapi, ya. Nah, kalau kita lihat di situ, dia itu memiliki hubungan yang bersamaan. Misalnya, dari angka tersebut baru 7% tidak ulang. Nah, sisanya itu menumpuk di TPA. Itu apa? Itu kan berbarengan. Itu kan sama-sama terjadi dalam satu waktu. Angka misalnya dari angka tersebut baru 7% yang tidak berulang, kalimat dua. Namun sisanya 69% itu diantaranya itu menumpuk di pembuangan akhir. Begitu. Jadi itu berbarengan. Jadi konjungsi yang tepat itu adalah sementara itu. Begitu. Yang disebut dengan berbarengan itu ada dua kegiatan dalam satu waktu. Nah, itu tugasnya konjungsi sementara itu. Dia itu setara dengan konjungsi ketika dalam satu kalau digunakan dalam satu kalimat. Contohnya begini. Misalnya begini. Adik bermain bola. Sementara ayah pergi kerja. Nah, itu kan ada dua kegiatan, tapi dilaksanakan berbarengan dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu fungsinya konjungsi sementara itu. Begitu. Nah, kalimat kedua dan yang ketiga itu hubungannya seperti itu. Oleh sebab itu, jawabannya itu adalah A, sementara itu. Sementara itu ini. Kalau akan tetapi ini silakan dicatat saja. Namun itu adalah konjungsi pertentangan. Ini konjungsi pertentangan. Ini konjungsi waktu ini. Sementara itu adalah konjungsi waktu. Kalau selain itu, ini adalah konjungsi penambahan. Ini adalah konjungsi penambahan. Ada juga konjungsi juga temannya lagi yang satu, namanya di samping itu. Selain itu, di samping itu,
itu merupakan konjungsi penambahan. Akan tetapi, ini juga sama, konjungsi pertentangan. Dia setara dengan konjungsi namun. Dan sama-sama digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Selanjutnya itu adalah konjungsi waktu. Begitu. Jadi kalau 3 jawabannya adalah A ya. A. Jadi sudah benar itu yang menjawab sementara itu. Oke, kita lihat kesimpulan. Nah, kita lihat di situ ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari bacaan di atas. Ingat, ketika ada 2 paragraf, kesimpulannya juga harus menyentuh kedua paragraf. Tidak boleh salah satu saja. Nah, sebelum kita tahu kesimpulannya, kita harus tahu dulu apa ide-ide pokok atau pokok-pokok pembahasan yang dibahas pada setiap paragraf. Kita harus tahu dulu. Kita lihat dulu, ada 3 paragraf. Kalau paragraf pertama, dia menjelaskan data. Dia menjelaskan data dari 7% yang didaur ulang itu hampir ada 69% itu menumpuk. Nah, intinya itu. Kalau paragraf yang kedua, dia membahas tentang pengelolaan sampah organik. Sampah, ya, dia menjelaskan tentang sampah organik yang harusnya bisa didaur ulang. Ya, udah. Nah, sedangkan yang 10 itu dia menjelaskan upaya ini untuk meningkatkan daur ulang sampah, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ini sebuah upaya untuk mengatasi ini masalah-masalah di paragraf pertama dan yang pertama dan kedua. Jadi kita lihat dulu. Kalau A Kalau A itu data Inaplas menunjukkan baru sekitar 61,5 yang didaur ulang dari 27 tong sampah sampai sehingga masih ada 1 juta yang didaur ulang. Kita lihat. Kalau ini data Inaplas itu masih kurang tepat. Kenapa? Dia hanya menjelaskan di bagian yang di sini. Dia hanya menjelaskan bagian sini. Dia tidak menyentuh paragraf yang lain. Begitu. Berarti kalau A itu kurang tepat sebenarnya. Oke, B. Oke, B. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional untuk meningkatkan daur ulang sampah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ini ada di kalimat paragraf ketiga tadi. Dan hanya ada di paragraf ketiga untuk meningkatkan daur ulang sampah. Sebenarnya kalau ini masih bisa. Karena kan daur ulang sampah kan dia juga dijelaskan di masalah daur ulang sampah kan juga dijelaskan di paragraf sebelumnya. Bisa jadi. Kalau C, sampah di Indonesia hanya 7% yang dapat didaur ulang dan masih ada sekitar 1 juta ton sampah plastik yang dapat didaur ulang. Nah, kita lihat di sini. Dia menjelaskan di sini, dia menjelaskan masalah ini, dan dia menjelaskan masalah ini. Nah, pasti pasti jawabannya, pasti adik-adik akan mengira ini jawabannya. Ternyata bukan. Karena apa? Angka ini itu berbeda dengan yang dibahas di sini. Ini adalah data yang dari Inaplas, sedangkan yang ini itu dari SWI.
Berarti berbeda. Berarti sehingga tidak boleh disimpulkan seperti itu. Tidak boleh disimpulkan seperti ini. Mana tadi? Ya. Kalau D, jenis sampah organik mencapai 60% dan berpotensi untuk dapat didaur ulang dalam berbagai jenis kebutuhan. Nah, kalau ini hanya terdapat pada paragraf yang ketiga. Ini. Ini dan ini. Bisa dibagaikan sebagai ini. Kalau D, kalau E, sebesar 24% sisanya dibuang sembarangan. Nah, kalau ini hanya dijelaskan di ini. Nah, yang mungkin bisa dijadikan sebagai kesimpulan itu adalah ini B. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional untuk meningkatkan daur ulang sampah. Ini yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Kenapa? Yang pertama adalah yang pertama adalah teks itu secara struktur paragraf 1 dan kedua itu membahas masalah. Nah, yang ketiga itu paragraf ketiga itu membahas solusi. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kesimpulan yang paling bisa yang mungkin itu adalah solusinya atau upayanya gitu. Jadi yang paling mungkin itu adalah B. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional untuk meningkatkan daur ulang sampah. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Atau ada bagian-bagian, apakah ada bagian-bagian atau part-part yang masih bingung? Nah, silakan bertanya. Silakan bertanya ketika ada yang masih kebingung. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Untuk soal nomor 5. Ini untuk yang teks yang baru, ya ini. Jadi, jangan lemas dulu ya. Ketika lihat teks sepanjang ini, jangan dulu lemas. Karena tidak semua informasi itu harus kita baca semua. Begitu. Tidak semua informasi pada teks itu kita harus baca semua untuk bisa jawab semua. Tidak. Hanya sebagian saja yang perlu kita perhatikan sesuai dengan permintaan soal. Makanya kita itu harus baca soal dulu sebelum kita menjawab. Nah, kita lihat kalimat nomor 5. Kalimat di bawah ini yang sesuai untuk menggantikan kalimat 17 agar menjadi kalimat yang baku. Nah, untuk kalimat nomor 5 itu jawabannya apa? Oke, silakan. Silakan berekspresi. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ini kalimat 17-nya. Jika pengunjung situs, maka view akan bertambah. Setiap ini menghasilkan uang bagi pemilik kanan. Ini kalau saya lihat ini kesalahannya sangat parah. Nah, adik-adik kalau lihat ini 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 teksnya, ini kalimatnya, kalimat 17 pada teks. Jadi yang harus diperbaiki. Nah, kalimat mana yang cocok untuk menggantikan kalimat nomor 17? Mana? Apakah atau bahkan menurut adik-adik itu sudah bagus, tidak perlu diperbaiki, sehingga harus pilihannya adalah E. Mana?
Atau sudah tidur ini? Ini atau B, A, B, C, D, atau E. Apakah A atau jawabannya itu adalah C, D, atau E? Ini ya, untuk D. Ada yang menjawab D. Ya, adik Syah Rial. Dia menjawab D. Kalau yang lain, ada yang berbeda jawabannya. Untuk informasi, konjungsi itu ada beberapa konjungsi itu yang tidak perlu digunakan atau didahului koma. Itu tidak perlu. Apa itu konjungsinya? Konjungsinya itu adalah kata sehingga, karena itu tidak perlu konjungsi. Tidak perlu ditambah koma, tidak perlu didahului koma. Ini kan salah sekali nih. Ini kan salah banget ini. Ada dua kesalahannya. Yang pertama adalah kata sehingganya didahului koma. Yang kedua adalah ada penggunaan konjungsi ganda di sini. Sudah jika, maka lagi. Tidak boleh. Penggunaan jika dan maka dalam satu kalimat itu tidak boleh sebenarnya. Pilih salah satu saja yang paling sesuai. Oke, ada yang mengatakan B. Jika pengunjung situs mengklik video itu banyak pajak, view akan bertambah sehingga trafik menghasilkan uang bagi kanal. Nah, kita lihat. Penggunaan kata sehingga itu tidak tepat pada kalimat itu. Kenapa? Kita lihat di sini. Jika pengunjung situs mengklik link video YouTuber yang dipajang itu, view akan bertambah. Sudah ini sudah betul, makanya hilang. Itu sudah betul. View akan bertambah sehingga trafik ini menghasilkan uang bagi pemilik kanal. Nah, ini tidak tepat. Yang betul itu adalah dan. Jadi jawabannya itu adalah D. View akan bertambah dan trafik ini menghasilkan uang bagi pemilik kanal. Karena apa? Karena ada kata trafik. Sedangkan trafik di sini kan dia membahas dua hal. Di sini dia membahas view atau jam tayang atau jam tonton, jumlah penonton. Yang kedua dia membahas trafik atau tren peningkatan jumlah penonton. Nah, kan ada dua hal. Itu adalah dua hal yang berbeda sehingga harus menggunakan dan. Begitu dia. Sedangkan kalau konjungsi sehingga itu tujuannya untuk menjelaskan hasil. Begitu. Misalnya, view akan bertambah. Hasilnya apa? Akan menghasilkan uang. Berarti tidak perlu trafik ini. Tidak perlu ditambahkan, ditulis trafik ini. Jadi begini saja. View akan bertambah sehingga menghasilkan uang bagi pemilik kanal. Itu betul. Tapi ketika ada kata trafik ini, itu harus dipisah dengan menggunakan konjungsi dan. Ya begitu. Jadi sudah benar ini. Sudah benar ini. Jawabannya Syahrial. Begitu. Oke, nomor 6. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 7. Ini ada jadi, namun, maka, jika, lalu. Mana nomor 7? Ah, ini.
Jadi kita harus cari hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kita harus dulu cari hubungan dengan kalimat sebelumnya. Kita kan ingin menambahkan konjungsi di sini. Nah, Cara ini. sebelum kita menambahkan konjungsi di sini, kita harus lihat dulu apa hubungan kalimat 6 dengan kalimat 7 itu. Harus. Begitu. Jadi kalimat 6 itu dia membahas tentang ini. Konten kreator konten Ada. dulunya juga Terus ada. menikmati 70% dari revenue iklan. Kini YouTube juga mengambil bagian 50% dari total revenue iklan yang ditayangkan di video. Nah, itu hubungannya apa ini? Apakah pertentangan kah? Atau sebab akibat kah? Nah, jadi jawabannya itu apa? Nomor 6. Apa? Ada yang bisa jawab? Ini mungkin ini ini gampang. Apakah namun? Apakah maka? Atau jika? Untuk melengkapi bagian rumpang ini. Nah, dapat dia. Ah, kamu kalau itu dapat. Oke. Menggunakan kata namun. Ya, jawabannya itu adalah menggunakan konjungsi namun. Sudah tepat ya? Ini. Karena 6 dan 7 itu dia itu memiliki hubungan pertentangan. Kreator konten dulunya juga menikmati 70% dari revenue iklan. Namun sekarang atau kini YouTube juga mengambil bagian 50% dari total revenue iklan yang ditayangkan di video. Ya, jawabannya adalah namun. Oke, nomor 7. Judul yang tepat untuk melengkapi bacaan di atas. Nah, kalau untuk mencari judul yang tepat, itu kita cukup tarik saja atau baca inti-inti setiap paragraf Apa ini gue belajar dulu? atau hal-hal inti yang dibahas setiap paragraf. Nah, itu dia akan menjadi judulnya. Begitu. Judul itu diambil berdasarkan, kalau dalam bacaan, judul itu diambil berdasarkan apa hal yang sebagian besar dibahas pada teks itu. Dia seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Nomor berapa itu? Nomor 7. Nomor 7. Nah, ini ada dua paragraf. Kalau paragraf pertama, itu dia menjelaskan tentang ini. Bermodalkan kamera dan kemampuan bicara, YouTuber itu mampu menghasilkan uang miliaran melalui trafik video yang diputar. Di balik semua itu, muncul pertanyaan, dari mana bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang bilang fantastis. Nah, AdSense atau iklan yang diputar melintas benak Anda. Namun di sini ada dijelaskan, YouTube memang memberikan bayaran. Nah, jadi yang menjelaskan di sini, di mana asal pendapatan YouTuber. Yang menjelaskan di sini bagaimana penghasilannya, di mana didapatkan hasil YouTube, penjual hasil pendapatan dari YouTube. Nah, itu yang mengatakan dari AdSense atau iklan. Nah, kita sudah dapat intinya di sini. Yang kedua ini. Sekarang yang paragraf kedua. Nah, travel blogger asal Amerika Serikat, Evan Endinger, menghitung kreator konten akan mendapatkan sekitar 1.000 hingga 5.000 dolar AS setiap videonya ditonton 1 juta kali. Evan pun menjelaskan bahwa YouTuber dapat menghasilkan uang melalui cara lain. Nah, ini intinya. Evan pun menjelaskan bahwa YouTuber dapat menghasilkan dengan cara lain di luar dari AdSense, yaitu Patreon.
Nah, kalau ada Patreon lagi, itu dia pasti menjelaskan ini. Jadi ini pasti menjelaskan terus tentang Patreon ini, Patreon lagi. Begitu. Nah, jadi dari gagasan inti yang kita sudah cari tadi, itu mana yang memungkinkan di situ. Iya. Mana yang paling memungkinkan Berapa main judulnya. Ben? Ini gue gini. Oke, mana yang merupakan jawabannya di sini? C. Ada yang lain selain C? Ya, yang tepat itu adalah E. Sumber pendapatan YouTuber selain AdSense. Jadi yang tepat itu adalah E. Sumber pendapatan YouTuber selain AdSense. Nah, bisa. Tadi kan kita sudah baca paragraf paragraf 1 itu dia menjelaskan pendapatan YouTuber dari AdSense. Yang kedua itu paragraf kedua itu menjelaskan pendapatan lain selain AdSense. Nah, itu kan jelas di situ apa yang dibicarakan. Nah, makanya judul yang tepat untuk bacaan itu adalah E, sumber pendapatan YouTuber selain AdSense, yaitu tadi apa tadi Patreon. Begitu. Oke, kita lanjut ke atau ada yang ingin ditanyakan bagian-bagiannya yang dibingung. Sebelum kita lanjut ke soal, karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan, sempat ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja di soal nomor 8 dan 7. Nah, ini di soal nomor 8 dan 7. 8 dan 9 ini harusnya. Oke, kalimat komentar yang paling tepat untuk bacaan di atas. Nah, kalau kalimat komentar yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, kalau untuk kalimat komentar, itu dia harus mengomentari sesuai dengan apa yang dibicarakan di bacaan. Seperti itu dia. Jadi gampang, kita caranya adalah validasi satu persatu. Setiap isi komentarnya, apakah sesuai dengan yang dibicarakan di bacaan. Misalnya A, seharusnya kita membeli alat kecantikan yang mahal untuk menunjukkan bahwa kecantikan memang dapat dapat dinilai bagus atau tidaknya dari hiasan seseorang. Kita lihat di sini. Kita langsung lihat hiasan. Ada di sini. Nah, ada di sini ya. Ada di kalimat, saya juga mencari ini.
Nah, ada di sini. Kedua, lakukan informing, bicarakan dengan wajar. Cantik itu berbeda di setiap sudut pandang orang. Ini bertujuan agar kita dapat menganggap diri kita kurang karena itu relatif. Ini. Ketiga, kita harus peduli dengan diri sendiri atau mencintai diri sendiri, misalnya dengan melakukan perawatan, mengganti style berpakaian, membuat diri kita bahagia. Nah, tidak ada di sini yang menyinggung tentang kecantikan. Tidak ada di situ yang menyinggung tentang membeli alat kecantikan. Kita membeli alat kecantikan yang mahal untuk menunjukkan. Tidak ada di sini dijelaskan. Tidak ada tidak ada yang dipermasalahkan pada teks. Sehingga kalau A itu sudah salah. Oke, eh, bagian B. Bukan hanya untuk menghindari beauty bullying. Memilih teman itu juga penting untuk menunjukkan kasta sosial kita. Nah, apakah memilih teman itu sesuai betul? Apakah statement ini sesuai dengan yang dipermasalahkan di teks kita baca? Nah, ini. Terakhir, kita pun harus selektif dalam bergaul. Lebih baik memilih lingkungan atau komunitas yang positif, yang memberikan kita semangat dan nilai-nilai yang baik daripada bergaul dengan mereka yang penuh kebencian dan iri hati. Nah, tidak ada dijelaskan di situ tentang masalah kasta sosial, sehingga komentar yang B itu tidak relevan, tidak sesuai. Oke, C. Terkadang tidak ada masalah membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu dapat meningkatkan semangat kita menjalani hidup. Apakah sesuai itu? Kita lihat. Nah, tidak ada jelaskan di sini ya. Adapun adapun itu adalah ini. Cantik itu berbeda di setiap sudut pandang orang. Itu bertujuan agar kita tidak selalu menganggap diri kita masih kurang karena hal itu relatif. Nah, tidak ada dijelaskan di situ. Tidak ada dijelaskan bahwa kita harus membandingkan diri dengan orang lain agar kita dapat meningkatkan semangat hidup. Tidak ada. Kalau 8, D. Sebaiknya kita tidak memberikan komentar buruk kepada orang lain karena beauty bullying memang berbahaya untuk kesehatan mental seseorang. Kita lihat. Ada. Ya. Ini. Ini juga bisa menjadi menurut psikolog psikolog klinis, Nur Abdad memberikan komentar yang menyindir dalam kecantikan entah wajah atau itu dalam kategori beauty bullying. Nah, kalau itu lebih sedikit relevan. Nah, karena ada ini dia mempermasalahkan bahwa untuk tidak untuk menghentikan atau melawan orang yang beauty bullying. Begitu. Berarti yang relevan itu adalah D. Sebaiknya kita tidak memberikan komentar yang buruk kepada orang lain karena beauty bullying memang berbahaya bagi kesehatan mental seseorang. Nah, ini yang paling relevan. Nah, jadi jawabannya itu adalah Dodi. D. Oke. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Ketika kata yang dicetak tebal pada teks di atas dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah maknanya, yaitu dengan kata apa? Nah, saya kasih lihat dulu teksnya. Ini yang harus diganti. Ini, dan ini. Sekali lagi,
Yang mau diganti itu adalah ini, kata nyinyir. Pengguna medsos cenderung nyinyir. Nah, ini bisa diganti dengan apa? Body shaming itu bisa diganti dengan apa? Style itu bisa diganti dengan apa? Nah, silakan dijawab. Tebak-tebak berhadiah saja. Yang salah tidak apa-apa, yang benar ya bagus. C. Kritis. Kubu. Gaya. Ada yang A. Ada yang A. Oke, ada. Jadi di sini teman-teman kita itu ada yang menjawab C dan ada yang menjawab A. Begitu. Oke. Hal yang pertama kita harus perhatikan adalah jangan merubah konteks maknanya. Kita tidak boleh merubah konteks maknanya. Bagaimana caranya? Kita harus cari kata lain yang sinonim atau yang sama maknanya juga. Begitu. Nah, kita lihat di sini. Cenderung nyinyir. Nyinyir itu dalam konteks di sini itu apa? Nyinyir dalam nyinyir dalam mengomentari penampilan orang lain. Sebenarnya kan nyinyir itu kan banyak, banyak arti. Nyinyir itu bisa cerewet, nyinyir itu bisa juga banyak ngomong. Nah, tapi nyinyir di sini itu konteksnya apa? Nyinyir di sini itu konteksnya adalah iri. Karena iri dalam mengomentari penampilannya orang lain. Itu. Nah, sedangkan body shaming di sini itu konteksnya apa? Ranah kecantikan, entah wajah atau body shaming. Shaming, body itu kan shaming itu kan artinya apa? Lebih ke apa? Penampilan. Ya, lebih ke penampilan. Kalau style, ya gaya. Jadi yang tepat di situ adalah A. Iri, penampilan, dan gaya. Bisa diganti. Oke, soal penutup. Nomor 10. Dikarenakan waktunya tidak sampai ya, tidak sampai. Kita mau bahas literasi bahasa Indonesia. Kita bahas ini yang terakhir. Nomor 10. Baru saya kasih kesempatan adik-adik untuk tanya jawab. Sejauh mana yang kurang dipahami dari 20 soal terakhir yang kita sudah bahas. Oke, kita selesaikan ini dulu. Kalimat 10 perlu disempurnakan dengan cara seperti apa? Nah, apa tadi kalimat 10 ya? Ya, ini. Ini kalimat 10 kita harus ganti dengan cara kita harus apa ya ini? Agar bagus. Apakah ini mengganti kata perawatan dengan merawat? Apakah menambahkan kata sebaiknya setelah kata kita? Atau bagaimana? Biar lebih gampang. D. Mulai cepat. Ah, ini nomor 10.
Nah, itu bagaimana? Bagaimana cara kita perbaiki? Ada A, D, B. Kita dari bawah ya. E, mengganti kata peduli dengan peduli. Justru kalau kita ganti dengan kata peduli itu justru menjadi salah. Karena kata peduli itu sudah betul. Gitu. Berarti E tidak perlu kita perbaiki. D, menghilangkan kata dengan setelah kata misalnya. Ini. Kita menghilangkan kata dengan. Nah, fungsinya kata dengan itu kan sebagai keterangan cara. Jadi tidak perlu kita hilangkan, tidak perlu kita hilangkan. Tidak ada masalahnya dengan kata dengan. Kalau C menghilangkan partikel lah pada kata haruslah. Nah, ini juga tidak ada masalah. Kita haruslah tidak salah secara aturan, tidak ada yang salah. Nah, kalau B menambah kata sebaiknya setelah kata kita. Kita sebaiknya haruslah peduli, tidak perlu boros. Kita langsung saja kita haruslah begitu. Kalau kita tambah sebaiknya, kan sudah ada penegasan lah di sini. Ini partikel lah itu tujuannya sebagai penegasan. Haruslah. Ketika kita tegaskan lagi dengan kata sebaiknya, itu boros. Berarti salah. Jadi yang betul itu adalah A. Mengganti kata perawatan dengan merawat. Ini. Lakukan perawatan dengan melakukan merawat tubuh. Mengganti. Biar dia sejajar. Perawat, mengganti, berdandan, buat. Harus sejajar. Sama konjungsinya. Sama imbuhannya, maaf. Harus sama imbuhannya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A. Mengganti kata perawatan dengan merawat. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Belum kita tutup. Jadi, kalau untuk soal kalau untuk soal bahasa Indonesia itu sebenarnya ada tiga subtes. Ada tiga subtes. Yang pertama itu PPU sebanyak 20 soal. Yang kedua itu PBM sebanyak 20 soal juga. Nah, literasi dalam bahasa Indonesia itu sebanyak 30 soal. Ya, jadi kalau dibilang dari tiga subtes ini yang paling rumit itu adalah subtes literasi bahasa Indonesia. Karena kalau di literasi bahasa Indonesia itu adik-adik akan diuji kemampuannya dalam memahami konteks bacaan dan hakikat bacaan. Nah, di situ akan diasah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup pembelajaran pada malam ini. Ada? Baik itu secara langsung atau lewat chat, silakan. Kalau yang ingin langsung, silakan di raise hand atau dinyalakan mic-nya baru bicara. Bisa juga melalui kolom chat bagi yang malu-malu. Oke, saya kasih waktu berapa ya? Saya kasih waktu 1 menit lah untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, ada yang Yahrial sudah paham semua, Alhamdulillah. Tempat ada adik-adik yang lain yang masih belum paham, silakan bertanya. Ya, tidak ada.
Tempat ada tadi yang tadi aktif di chat, misalnya Bisla, tempat ada yang ditanyakan, tidak ada. Oke, jadi kalau kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang telah bergabung bersama kami di BLC untuk sama-sama belajar untuk persiapan SNBT. Jadi harapannya saya berharap adik-adik muda dan lancar dalam pengerjaan soal nanti untuk yang SNBT. Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat bagi adik-adik yang dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ada yang istirahat, silakan. Ada yang belum makan, silakan. Ada yang ingin ibadah, silakan. Ya, terima kasih juga adik-adik ya yang sudah meluangkan waktu. Ya, silakan bisa meninggalkan ruang Zoom. Oke, saya pamit juga ya.